Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992, buku jilid 2. Mulai dari halaman 411. Kitab Adab Nikah. Bab ketiga, tentang adab bergaul atau muasyarah dan apa yang berlaku mengenai pengekalan perkawinan dan memperhatikan tentang kewajiban suami dan kewajiban istri. Adapun suami, maka haruslah ia memperhatikan kelurusan dan keadaban mengenai 12 perkara. Tentang perjamuan atau walimah, tentang pergaulan atau muasyarah, tentang bersendagura, siasat kebijaksanaan, kecemburuan, perbelanjaan, pengajaran, pembagian waktu pulang, pelaksanaan ganjaran, ketika melawan, persetubuhan, beranak, dan perceraian dengan tolak. Adab pertama, walimah, adalah disunatkan. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melihat pada Abdurrahman bin Auf sebutir kecil barang yang berwarna kuning. Lalu beliau bertanya, apa ini? Abdurrahman menjawab, aku telah kawin dengan seorang wanita dengan mahar seberat biji tamar dari emas ini. Maka Rasulullah SAW menyambung, kiranya Allah memberi barokah kepadamu. Adakanlah perjamuan, walau dengan seekor kambing. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Dan Rasulullah SAW telah mengadakan perjamuan dengan tamar dan tepung ketika beliau kawin dengan Sofia. Diriwayatkan Muslim dari Anas. Dan beliau bersabda, makanan pada hari pertama adalah benar, dan makanan pada hari kedua adalah sunat, dan makanan pada hari ketiga adalah suatu perbuatan untuk memperdengarkan kepada orang atau sum'ah. Barang siapa memperdengarkan kepada orang, niscaya didengar oleh Allah yang demikian. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Hadis ini tidak ditingkatkan sehingga sampai kepada Nabi SAW kecuali oleh Ziyad bin Abdullah dan adalah hadis gharib atau tidak dikenal. Disunatkan mengucapkan selamat kepada orang yang kawin. Maka orang yang masuk ke tempat suami itu mengucapkan, diberkati oleh Allah kiranya bagimu dan diberkatinya kepadamu serta dikumpulkannya di antara kedua kamu dalam kebajikan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW menyuruh yang demikian. Diriwayatkan dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Disunatkan menampakkan perkawinan. Nabi SAW bersabda, dipisahkan antara yang halal dan yang haram oleh pemukulan rebana dan suara. Rasulullah SAW bersabda, beritahukanlah perkawinan ini dan langsungkanlah di dalam masjid serta pukullah rebana. Diriwayatkan dari Ar-Rubaiyah binti Mu'awwad yang berkata, telah datang Rasulullah SAW, maka beliau masuk pada pagi hari, di mana suamiku telah bersetubuh dengan aku pada malamnya. Lalu beliau duduk di atas tikarku dan budak-budak wanita kepunyaan kami memukul rebananya.
serta meratapi bapak-bapakku yang telah gugur dalam perang. Sampai salah seorang dari budak-budak wanita itu mengatakan, pada kita ini ada nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, diamlah dari mengucapkan perkataan itu, dan katakanlah apa yang telah engkau katakan sebelumnya. Adab kedua, bagus akhlak dalam hidup bersama istri, serta tahan kesakitan daripadanya, karena belas kasihan lantaran kepicikan akan wanita itu. Allah Ta'ala berfirman, fa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan perempuan-perempuanmu secara patut. Surat An-Nisa ayat 19. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang mengagungkan hak wanita. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka, istri-istri itu, telah mengambil daripadamu janji yang teguh. Surat An-Nisa ayat 21. Dan Allah Ta'ala berfirman, wasahibi bil janbi, dan teman yang di samping. Surat An-Nisa ayat 36. Ada ulama yang mengatakan bahwa teman itu ialah wanita. Dan penghabisan yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW itu 3 perkara. Di mana beliau berkata-kata mengenai wanita sehingga gagok lidahnya dan hilang suaranya. Beliau mengatakan, sholat selalulah kerjakan. Dan tentang budak-budakmu, janganlah kamu beratkan ke atas pundak mereka apa yang tidak disanggupinya. Takutlah kepada Allah tentang wanita. Mereka adalah pembantu di dalam tanganmu, yakni tawanan. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah, dan kamu halalkan faraj mereka dengan kalimah Allah. Dirawikan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ummu Salamah. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa bersabar terhadap buruk akhlak istrinya, niscaya ia dianugerahkan oleh Allah pahala, seperti yang dianugerahinya kepada Ayub terhadap cobaan yang diperolehnya. Dan barang siapa bersabar terhadap buruk akhlak suaminya, niscaya ia dianugerahinya oleh Allah seperti pahala yang diperoleh Asia, istri Fir'aun. Ketahuilah bahwa tidaklah kebaikan budi bersama istri mencegah kesakitan daripadanya, tetapi menanggung kesakitan daripadanya dan kasih sayang ketika bertingkah dan marahnya karena mengikuti Rasulullah SAW adalah para istri Nabi SAW itu mengulang-ulangi perkataan terhadap Nabi, dan salah seorang dari mereka tiada bercakap dengan Nabi SAW sehari sampai malamnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Umar. Dan istri Umar radhiyallahu an mengulang-ulangi perkataan Umar, sehingga beliau berkata, engkau ulang-ulangi perkataanku, hai wanita bodoh. Lalu istrinya itu menjawab, para istri Rasulullah SAW mengulang-ulangi perkataan Nabi SAW, sedang beliau itu adalah lebih baik daripada engkau. Lalu Umar menjawab, sia-sialah dan merugilah Hafsah kalau ia mengulang-ulangi perkataan Nabi SAW. Kemudian berkata Umar radhiyallahu anhu kepada Hafsah, janganlah engkau tertipu lantaran engkau putri Umar bin Abu Quhafah. Karena putri Umar itu adalah kecintaan Rasulullah SAW dan beliau menakutkannya daripada mengulang-ulangi perkataan Nabi SAW. Diriwayatkan
bahwa salah seorang dari istri Nabi SAW menolak pada dada Nabi, lalu dimarahi oleh ibunya. Maka Nabi SAW berkata, biarkanlah, karena mereka akan berbuat lebih banyak dari itu. Dan berlakulah pembicaraan antara Rasulullah SAW dan Aisyah, sehingga keduanya meminta Abu Bakar maju mengetengahi dan meminta keputusan dan penyaksian. Maka bersabda Nabi SAW kepada Aisyah, engkau berbicara atau saya berbicara? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, engkau saja yang berbicara dan jangan mengatakan kecuali yang benar. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menampar Aisyah sehingga berdarah mulutnya, seraya berkata, hai yang menganiaya diri sendiri, adakah Rasulullah mengatakan yang tidak benar? Maka Aisyah radhiyallahu anha meminta perlindungan dari Rasulullah SAW dan duduk bersimpuh di belakang Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidaklah kami memanggil kamu untuk ini, dan tidaklah kami menghendaki ini daripadamu. Dirawikan At-Tabarani dari Al-Khatib dari Aisyah. Aisyah pada suatu kali mengatakan kepada Nabi SAW dalam suatu perkataan, di mana ia marah kepada Nabi SAW. Engkaukah yang mendakwakan diri bahwa engkau Nabiullah? Maka tersenyumlah Rasulullah SAW dan beliau menanggung yang demikian karena kasih sayang dan kemuliaannya. Dirawikan Abu Yu'la dan Abu Syaikh dari Aisyah. Nabi SAW pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku sesungguhnya mengenal akan kemarahanmu dan kesenanganmu. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimanakah engkau mengenalnya? Nabi SAW menjawab, apabila engkau senang, lalu engkau mengatakan, tidak, demi Tuhan Muhammad. Dan apabila engkau marah, lalu engkau mengatakan, tidak, demi Tuhan Ibrahim. Aisyah radhiyallahu anha menyambung, benar engkau, sesungguhnya aku tidak senang menyebut namamu. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Ada yang mengatakan bahwa kecintaan yang pertama dan terjadi dalam Islam ialah kecintaan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan adalah Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, adakah aku bagi engkau seperti Abi Jar'in bagi Ummi Jar'in, kecuali aku tidak akan menceraikan engkau. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Nabi SAW bersabda kepada para istrinya, janganlah engkau menyakiti aku tentang Aisyah. Demi Allah, sesungguhnya tidaklah wahyu itu turun kepadaku, di mana aku dalam selimut salah seorang daripada kamu, selain Aisyah. Anas radhiyallahu anhu, manusia yang paling mengasihi wanita dan anak-anak. Adab ketiga. Di samping menanggung kesakitan, hendaklah menambahkan dengan bersenda gurau, berkelakar, dan bermain-main. Karena semuanya itu membaguskan hati kaum wanita. Dan Rasulullah SAW bersenda gurau bersama istrinya. Dan beliau menempatkan diri sederajat dengan akal pikiran mereka tentang perbuatan dan budi pekerti. Sehingga diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berlomba-lomba lari dengan Aisyah. Maka pada suatu hari Aisyah mendahului Nabi SAW dan pada sebagian hari-hari yang lain Nabi SAW mendahului Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi SAW bersabda, inilah
balas dengan yang dahulu itu. Dan pada hadis tersebut, bahwa Nabi SAW adalah manusia yang terbanyak berkelakar bersama istri. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar suara orang-orang Habsyi dan lainnya, di mana mereka itu bermain-main pada hari Asyura. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, sukakah engkau melihat permainan mereka? Berkata Aisyah, lalu aku menjawab, ya suka. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka itu datang. Lalu mereka pun datang. Dan Rasulullah SAW berdiri di antara dua pintu. Lalu meletakkan tapak tangannya di atas pintu. Dan memanjangkan tangannya. Dan aku meletakkan daguku ke atas tangannya. Dan mereka itu mengadakan permainan dan aku melihatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, cukuplah sekian. Maka aku menjawab, diamlah, biarkan dulu. Aku mengatakan ini 2 kali atau 3 kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, hai Aisyah, cukuplah sekian. Lalu aku menjawab, ya. Maka Nabi SAW memberi isyarat kepada mereka, lalu mereka itu pergi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang lebih sempurna imannya, ialah mereka yang berbudi baik, yang berbudi lebih baik, dan lebih berlemah lembut kepada istrinya. Dirawikan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, yang terbaik dari kamu ialah yang terbaik kepada istrinya. Dan aku adalah yang terbaik dari kamu kepada istriku. Dirawikan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Umar radhiyallahu an dengan sifatnya yang keras itu pernah berkata, sewajarnya lah bagi laki-laki terhadap istrinya itu seperti anak kecil. Maka apabila mereka meminta sesuatu, niscaya terdapatlah ia sebagai seorang laki-laki. Luqman radhiyallahu an berkata, seyogialah bagi orang yang berakal terhadap istrinya seperti seorang anak kecil. Dan apabila ia berada di tengah-tengah orang banyak, lalu ia didapati sebagai seorang laki-laki. Dan pada penafsiran hadis yang diriwayatkan, sesungguhnya Allah memarahi Al-Jaddari, Al-Jawad. Maka ada yang mengatakan, yaitu orang yang sangat keras terhadap istrinya dan bersikap sombong terhadap dirinya. Yaitu salah satu daripada yang dikatakan tentang pengertian firman Allah Ta'ala. Utulin. Surat Al-Qalam ayat 13. Ada yang mengatakan bahwa utulin artinya ialah kasar lidah dan keras hati terhadap istrinya. Nabi SAW bersabda kepada Jabir, mengapa tidak engkau kawini yang gadis, di mana engkau bermain-main dengan dia, dan dia bermain-main dengan engkau? Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir. Seorang wanita Badui menerangkan tentang sifat suaminya yang telah meninggal dunia dengan katanya, demi Allah, sesungguhnya dia itu banyak ketawa. Apabila dia masuk ke rumah, suka diam. Apabila ia keluar dari rumah, memakan apa yang ia dapat, tidak meminta apa yang tidak ada di hadapannya. Adab keempat, bahwa tidak membentangkan pada permainan dan pada kebagusan budi dan penyelesaian, sehingga mengikuti hawa nafsu si istri sampai kepada batas yang merusakkan akhlaknya dan menghilangkan kewibawaan si suami secara keseluruhan pada istrinya. Tetapi hendaklah menjaga kesederhanaan, janganlah meninggalkan kewibawaan dan keungguan manakala ia melihat kemungkaran. Janganlah sekali-kali membuka pintu pertolongan kepada kemungkaran, tetapi kapan saja melihat sesuatu yang menyalahi dengan agama dan kehormatan diri, niscaya ia marah
dan dihilangkannya. Al-Hasan radhiyallahu an berkata, demi Allah, tidaklah seorang laki-laki yang mengikuti istrinya menurut apa yang disukai oleh istrinya itu, melainkan dimasukkan oleh Allah dia ke dalam neraka. Umar radhiyallahu an berkata, berselisihlah kamu dengan istrimu tentang yang menyalahi agama, karena pada perselisihan itu terdapat keberkatan. Dan ada yang mengatakan, bermusyawarahlah dengan istri dan berselisihlah tentang yang menyalahi dengan agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah laki-laki yang menjadi budak istrinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian karena apabila ia mengikuti kemauan istrinya untuk memenuhi hawa nafsu, maka jadilah ia budak istrinya. Dan celakalah dia. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyerahkan kepadanya untuk memiliki wanita, maka dimilikinya bagi dirinya. Lalu terbaliklah keadaan dan bertukarlah persoalan. Amuronahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan kusuruh mereka mengubah makhluk Allah. Surat An-Nisa ayat 119. Karena hak laki-laki ialah diikuti, bukan mengikuti. Allah Ta'ala menamakan laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Dan Allah menamakan suami itu sayyid atau penghulu. Berfirman Allah Ta'ala, wa alfaya sayyida haladal bab. Artinya, dan sekonyong-konyong keduanya mendapati sayyid atau suami perempuan itu di muka bumi, di muka pintu. Surat Yusuf ayat yang dipertuan bertukar menjadi yang disuruh-suruh atau yang mengikuti saja, niscaya bertukarlah nikmat. Bertukarlah nikmat Allah menjadi kufur. Dan diri wanita itu adalah seperti dirimu. Jikalau engkau lepaskan kekangannya sedikit saja, niscaya ia akan menanduk engkau pada waktu panjang. Dan jika engkau turunkan tabirnya sejengkal, niscaya ia akan menghilang engkau ke sehasta. Dan jika engkau kekangi dan engkau kuatkan tangan engkau memegangnya dengan keras, niscaya dapatlah engkau memilikinya. Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, 3 golongan, jika kamu muliakan mereka, niscaya mereka hinakan akan kamu. Dan jika kamu hinakan, niscaya mereka muliakan akan kamu. Wanita, pelayan, dan orang nabti. Nabti artinya orang hitam yang pekerjaannya bertani. Atau dimaksudkan di sini petani. Penerjemah. Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu bermaksud dengan yang demikian, ialah kalau engkau memuliakan semata-mata dan tidak engkau campurkan kemarahan engkau dengan melunakkan engkau dan kekasaran engkau dengan kekasih sayangan engkau. Adalah kaum wanita Arab mengajarkan kepada anak perempuannya untuk memuji suami. Wanita itu berkata kepada anak perempuannya, pujilah suamimu sebelum tampil dan beranilah terhadap dia. Cabutlah mata tombaknya. Kalau dia diam, maka potonglah daging di atas perisainya. Kalau ia diam, maka pecahkanlah tulang dengan pedangnya. Kalau ia diam, maka jadikanlah tapak tangan ke atas belakangnya dan lipatkanlah. Karena laki-laki itu adalah keledai engkau. Pada umumnya, dengan keadilan langit dan bumi itu tegak. Maka tetapi yang melewati batas, niscaya terbaliklah di atas lawannya. Dari itu seyogialah engkau menjalani jalan tengah dalam perselisihan dan persesuaian. Dan diikutilah kebenaran dalam semuanya itu, supaya engkau selamat dari kejahatan wanita. Sesungguhnya tipuan mereka itu besar, dan kejahatan mereka itu berkembang. Dan kebanyakan mereka itu buruk budi dan tipis akal pikiran. Dan tidaklah lurus yang demikian itu dari mereka, kecuali dengan cara lemah lembut,
yang bercampur dengan kebijaksanaan. Nabi SAW bersabda, perempuan yang soleh dalam golongan kaum wanita itu adalah seumpama gagak asam di antara 100 ekor burung gagak. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Amamah. Gagak asam ialah putih perutnya. Dalam wasiat Luqman kepada putranya tersebutlah, wahai anakku, takutilah wanita jahat, karena dia memban sebelum beruban. Dan takutilah wanita yang tidak baik, karena mereka tiada mengajak kamu kepada yang baik. Dan hendaklah kamu berhati-hati mencari yang baik dari mereka. Dan Nabi SAW bersabda, berlindunglah kamu dari 3 yang membawa kepada kemiskinan. Dan beliau menghitung dari yang 3 itu perempuan jahat. Karena membawa kepada beruban atau tua sebelum beruban. Dan pada kata-kata lain dari hadis itu tersebut, jika engkau masuk ke tempatnya, dimakinya engkau. Dan jika engkau pergi jauh daripadanya, dikhianatinya engkau. Dan Nabi SAW bersabda pada wanita-wanita baik, bahwa engkau sekalian adalah teman-teman Yusuf, yakni bahwa engkau putarkan Abu Bakar dari tampil maju ke dalam salat, adalah kecondongan engkau dari kebenaran kepada hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman ketika wanita-wanita itu menyiarkan rahasia Rasulullah, in tatuba ilallahi faqad syagat qulubukum. Artinya, kalau engkau keduanya bertobat kembali kepada Allah, hati engkau keduanya telah condong kepada kesalahan. Surat At-Tahrim ayat 4. Allah berfirman yang demikian itu mengenai istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik. Catatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu hal yang penting pada istrinya Hafsah, dan supaya berita itu dirahasiakan. Tetapi Hafsah tiada tahan hati menyimpan berita itu, dan kemudian disampaikannya. Ayat tersebut di atas memperingatkan kepada Hafsah dan Aisyah supaya insaf akan kesalahannya. Dan hadis ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Umar. Nabi SAW bersabda, tiada akan memperoleh kemenangan orang yang dimiliki oleh perempuannya. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abi Bakar. Umar radhiyallahu anhu telah menghardi istrinya tatkala ia mengulang-ulangi perkataan Umar, dan beliau berkata, tidaklah engkau ini selain dari suatu permainan di samping rumah. Kalau kami mempunyai hajat kepada engkau, dan kalau tidak, maka duduklah engkau sebagaimana engkau sendiri. Jadi, dalam kalangan wanita itu, terdapat yang jahat dan yang lemah. Maka kebijaksanaan dan kekasaranlah yang menjadi obat kejahatan. Dan sebaik-baik serta kasih sayanglah yang menjadi obat kelemahan. Maka dokter yang mahir ialah yang sanggup mengobati menurut penyakit yang diderita. Maka hendaklah mula-mula laki-laki melihat kepada akhlak wanita dengan percobaan. Karena dipergaulinya dengan cara yang membaikkan padanya, sebagaimana yang dikehendaki oleh hal keadaan wanita itu. Adab kelima, kesederhanaan mengenai kecemburuan. Yaitu si suami tidak melalaikan dari permulaan hal-hal yang ditakuti membinasakan. Dan tidaklah bersangatan tentang jahat kesangkaan, kekerasan, dan pengamatan hal-hal di dalam soal-soal intern. Rasulullah SAW melarang diselidiki hal-hal yang tertutup aurat bagi wanita. Diriwayatkan At-Tabarani dari Jabir. Dan kata yang lain dari hadis itu tersebutlah, bahwa mencurigai wanita
tatkala Rasulullah SAW datang dari perjalanan jauh, lalu bersabda sebelum masuk Madinah, "Janganlah kamu berjalan menuju wanita pada malam ini." Diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Umar. Maka dilanggar larangan itu oleh dua orang yang terus mendahului. Lalu masing-masing memperoleh di rumahnya apa yang tidak disenanginya. Pada suatu hadis masyhur tersebut, wanita itu seperti tulang rusuk. Jika engkau luruskan, niscaya pecah. Dari itu biarkanlah demikian. Engkau akan dapat bersenang-senang di atas kebengkokannya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.